Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Erlangga Iskandar Dinata dari kelas 2025B dengan NIM 25080574308. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai dampak konflik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap Australia. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perang Amerika dan Iran terhadap negara Australia. Itu judul PPT saya, yaitu analisis strategis Australia dalam konflik Iran dan US. Di sini kita perkenalan dulu dari negara Australia ya. Struktur PDB ekonomi Australia bukan lagi negara tambang, melainkan ekonomi jasa dan sumber daya yang sangat maju. Jadi posisi sumber daya Australia itu berada di top global nomor 15 ya. Yang poin kedua, ada ketergantungan eksternal. Rasio perdagangan terhadap PDB sangat tinggi. Kemakmuran domestik ditentukan oleh daya beli negara-negara Asia Timur. Yang ketiga, ada mining boom di 2.0. Dominasi ekspor biji besi dan batu bara membuat Australia sangat sensitif terhadap gangguan industri manufaktur global. Yang ketiga, yang keempat ada karakteristik utama, yaitu berbasis ekspor dan komoditas sangat terintegrasi dengan ekonomi Asia. Sektor utamanya yaitu pertambangan, iron, oil, coal, gold, energi, dan jasa, pendidikan, keuangan. Lanjut. Yang ketiga ada latar belakang global. Timur Tengah itu pusat produksi minyak dunia ya. Itu konflik Iran dan US sering memicu ketegangan geopolitik. Dampak global terjadi melalui kenaikan harga minyak, gangguan jalur logistik, ketidakpastian pasar keuangan. Dalam era globalisasi, krisis lokal sampai krisis global. Konflik Iran dan US merupakan risiko sistematik bagi Australia meskipun jarak geografisnya jauh. Ketergantungan Australia pada jalur perdagangan laut, aliansi keamanan dengan US, dan ketergantungan pada impor minyak mentah membuat ekonomi Australia sangat rentan terhadap goncangan di Teluk Persia. Konflik di Timur Tengah bukan sekedar berita luar negeri bagi Australia. Itu adalah ancaman langsung bagi daya beli masyarakat operasional, bisnis, dan kedaulatan energi nasional. Selanjutnya ada ketergantungan perdagangan global. Mitra dagangan utama Tiongkok, mitra terbesar, menyerap sebagian besar ekspor biji besi Australia, sangat menentukan pertumbuhan ekonomi Australia. Jepang import utama LNG dan batu bara. Korea Selatan bergantung pada energi Australia untuk industri manufaktur. Yaitu implikasinya itu ekonomi Australia sangat bergantung pada kondisi ekonomi negara-negara Asia ini. Ketergantungan pada ekspor, yaitu selanjutnya mode ekonomi berbasis ekspor komoditas, kontribusi besar terhadap PDB nasional. Pendapatan negara sangat sensitif terhadap penurunan permintaan global, gangguan rantai pasok. Yaitu artinya jika negara Amerika mengalami krisis, ekonomi Australia ikut melambat. Selanjutnya ada Selat Hormuz ya, jalur perdagangan strategis. Selat Hormuz jalur utama distribusi minyak dunia, menghubungkan Timur Tengah dengan Asia. Lautan Cina Selatan jalur utama perdagangan Asia Pasifik, dilalui sebagian besar ekspor impor Australia. Fungsi utamanya itu menjamin kelancaran arus energi dan barang global. Selanjutnya yaitu ada paradoks energi Australia. Yang pertama ada kekuatan ekspor energi. Australia merupakan salah satu eksportir LNG terbesar di dunia, mendapat keuntungan besar dari ekspor gas alam. Kelemahannya ketergantungan minyak. Kebutuhan BBM domestik tidak dipenuhi dari produksi sendiri. Bergantung pada impor minyak mentah dan produksi kilang. Sumber ketergantungan impor melalui kilang di Singapura dan Korea Selatan. Minyak berasal dari kawasan Timur Tengah atau area konflik ya. Cadangan BBM rendah
di bawah standar International Energy Agency tidak cukup untuk menghadapi krisis jangka panjang. Dampak saat konflik Iran dan US, harga minyak dunia naik, pasokan terganggu, misalnya di Selat Hormuz. Biaya energi domestik meningkat, inflasi dan tekanan ekonomi. Yaitu intinya Australia kuat di ekspor gas tetapi sangat bergantung pada minyak impor, membuatnya rentan terhadap krisis energi global akibat konflik geopolitik. Selanjutnya yaitu hubungan geopolitik Australia. Aliansi strategis dengan Amerika Serikat terikat dalam perjanjian ANZUS 1951, fokus keamanan kawasan Pasifik dan kerjasama militer. Australia mendapatkan perlindungan keamanan, akses teknologi, dan intelijen militer. Intinya Australia berdasarkan posisi dilematis sebagai sekutu dengan US dalam keamanan, tetapi tetap menjaga stabilitas ekonomi global dan diplomatik dengan pihak-pihak lain. Posisi terhadap Iran tidak memutus hubungan diplomatik, tetap mengikuti sanksi internasional, pendekatan limited engagement, keterlibatan terbatas. Dilema strategis keamanan harus mendukung kebijakan sekutu US ekonomi, perlu menjaga stabilitas perdagangan global. Konflik dalam merugikan kepentingan ekonomi Australia. Peran Australia di tingkat global mendukung stabilitas dan keamanan internasional. Berpartisipasi dalam koalisi internasional, diplomasi multilateral, berusaha menyeimbangkan kepentingan geopolitik dan ekonomi. Dampak makroekonomi. Dampak makroekonominya yaitu pemicu utamanya konflik Iran dan Amerika Serikat. Yang pertama memicu kenaikan harga minyak dunia, dampak langsung inflasi meningkat, biaya produksi perusahaan naik, dampak lanjutan domestiknya harga BBM di Australia meningkat, biaya transportasi dan distribusi naik, harga barang dan jasa ikut naik. Efek perekonomiannya dalam daya beli masyarakat menurun, konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi melambat. Intinya, kenaikan harga minyak akibat konflik global memicu inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi Australia secara keseluruhan. Selanjutnya ada dampak perdagangan internasional. Pemicu utama gangguan di Selat Hormuz, distribusi energi global terganggu, dampak global pasokan minyak berkurang, harga energi meningkat, biaya produksi global naik. Dampak ke Asia, Australia, Jepang, dan Tiongkok mengalami tekanan energi, biaya industri meningkat, produksi manufaktur menurun. Dampak ke Australia, permintaan ekspor komoditas menurun, volume perdagangan turun, neraca perdagangan melemah. Yaitu intinya gangguan energi global menyebabkan perlambatan industri di Asia yang akhirnya menurun permintaan ekspor Australia. Selanjutnya ada dampak bisnis dan investasi. Pasar saham ASX meningkatkan saat konflik Iran-Amerika Serikat. Investor bereaksi cepat terhadap ketidakpastian global. Indeks saham cenderung berfluktuasi tajam. Dampak pada sektor bisnisnya, transportasi dan manufaktur biaya bahan bakar naik, margin keuntungan menurun. Energi dan pertambangan, harga komoditas minyak dan gas naik. Pendapatan berusaha meningkat, perilaku investor meningkatnya risiko aversion, yaitu menghindari risiko. Investor cenderung menarik dana dan aset berisiko beralih ke aset aman. Dampak aliran modal, potensi harus modal keluar dari pasar berkembang. Modal global bisa kembali ke Amerika Serikat sebagai pusat keuangan. Investasi menjadi lebih selektif dan berhati-hati. Yaitu intinya konflik global meningkatkan ketidakpastian, memicu volatilitas pasar, dan mengubah perilaku investor serta kinerja sektor bisnis di Australia. Yaitu strategi dan adaptasi korporasi. Perubahan strategi bisnis dari efisiensi biaya, fokus tidak hanya pada keuntungan tetapi juga kemampuan menghadapi krisis global. Langkah utama perusahaan yaitu hedging energi, mengunci harga bahan bakar untuk jangka waktu tertentu. Contoh, mengurangi dampak kenaikan harga minyak. Yang
Yang kedua ada diversifikasi rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada satu jalur atau negara yang menghindari gangguan akibat konflik. Yang ketiga itu transisi energi hijau, investasi pada hidrogen hijau, kendaraan listrik, mengurangi ketergantungan pada minyak global. Tujuan utamanya yaitu mengurangi risiko dari konflik geopolitik, menjaga stabilitas operasi perusahaan, meningkatkan daya tahan bisnis jangka panjang. Perusahaan Australia beralih ke strategi yang lebih tahan krisis untuk menghadapi ketidakpastian global akibat konflik internasional. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kesimpulannya konflik Iran-Amerika Serikat merupakan risiko sistematik global, mengganggu pasar energi, perdagangan, stabilitas ekonomi dunia. Gangguan di jalur energi seperti Selat Hormuz menyebabkan lonjakan harga minyak global, dampak global yang muncul. Inflasi meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, risiko strategis, inflasi tinggi, pertumbuhan rendah, dan seterusnya. Yaitu rekomendasi strategis untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ketahanan energi, tingkatkan cadangan BBM nasional, kurangi ketergantungan impor, transisi energi percepat dan pertumbuhan investasi pada dalam energi alternatif. Diversifikasi ekonomi, kurangi ketergantungan ekspor komoditas, perlu sektor industri dan manufaktur, kelemahan rantai pasok, diferensiasi jalur mitra perdagangan, kurangi risiko gangguan kerjasama internasional, perkuat diplomasi ekonomi, jaga stabilitas perdagangan global, dan seterusnya. Inti utamanya yaitu konflik regional dapat menimbulkan dampak global sehingga Australia perlu beralih ke ekonomi yang bergantung pada stabilitas global menjadi ekonomi yang lebih tangguh, yaitu resilient terhadap krisis. Sekian, terima kasih.